Om, ini pelaksanaan pekerjaan 150 kafe. Ini berada di daerah NTT. Kita lagi pelaksanaan pekerjaan fondasi, bos. Sesuatu hal yang kamu perlu persiapkan, yang pertama itu APD-nya, yang kedua kelengkapan materialnya seperti apa, kebutuhannya kamu hitung. Kalau ataupun di sini, yang paling penting dalam taraf pelaksanaan pekerjaan itu adalah persiapan. Kalau ataupun berada di kondisi kayak begini nih, di depan mata lu, nah itu kamu harus perhatikan. Yang pertama begini, bos. Yang pertama, sebelum pelaksanaan pekerjaan, lo harus siapin yang di situ. Ini penyangga, itu backcasting. Ini untuk chimney. Terus yang kedua, siapin untuk masalah ini di depan. Di depan sudah ada ya pipa PVC, bisa setengah dem untuk jalur grounding. Nah, kalau kayak begitu, yang di bawah itu namanya pad pelaksanaan pekerjaan. Di situ itu harus pasang backcasting, sehingga kondisinya ini pakai langsung tulangan double. Kamu perlu perhatikan sesuatu hal itu kayak jatuh material dari atas pas waktu melakukan pengecoran. Kenapa demikian? Campurannya harus diperhatikan. Ini kita pakai campuran K225 123. Kamu lihat dulu jaraknya, perlu diperhatikan seperti apa lagi. Oke, kita ke bawah ya, bos. Yang perlu kamu perhatikan dalam kondisi seperti ini, itu jarak antara tulangan ke backcasting ya, di sini nih. Ini backcasting ya. Jadi harus ada 4 cm, bahkan 5 cm. Terus yang kedua, di bawah itu yang perlu kamu perhatikan juga, itu kan ada lantai kerja tuh di bawah. Gua harus ganjel pakai batu, atau enggak pakai beton deck. Yang selanjutnya lagi, kalau ataupun ada beberapa hal, kalau ataupun memang ada konstruksi bangunan kayak begini, ini kan ada elevasi yang sangat berbeda, atau ketinggiannya nggak bakalan sama. Oh, di atas, bos, ini bakalan kayak kelihatan gelap berada di bawah elevasi tanah, tapi sebenarnya nanti bakalan sama. Jadi tulangan yang di sana itu, di dalam, itu namanya staf. Kayak yang di situ namanya staf. Kayak begini, bos, cara pemasangan tulangannya. Jadi kamu perhatikan kayak di situ ya, kelihatan. Jadi kalau kamu bekerja, ada tekukan juga tulangan di situ di bawah. Tuh kayak begitu tuh. Ini disesuaikan dengan kondisi gambar. Jadi konstruksi ini sangat menentukan ketika posisimu itu sedang berada di kondisi yang di fondasi dalam. Jadi kayak begitu kira-kira, cuy. Setelah pelaksanaan pekerjaan pengecoran udah selesai, kamu jangan lupa di situ ada kondisi kita setting stop. Jadi tiap kali pengecoran selesai, kamu setting stop. Kita cek back to back-nya sama diagonalnya. Misalkan pad sudah selesai, itu sudah ketutup semua, maka yang di sana juga langsung harus di check-in yang di depan itu. Oke, stop itu yang berada di sini, bos. Nah, itu stop tuh. Nah, ini untuk ngecekin nanti levelnya back to back ke sana sama diagonalnya arah ke sana. Oke, itu ini contoh pekerjaan yang sudah selesai, kaki fondasi salah satunya. Ini kaki tower dalam taraf pelaksanaan pekerjaan perakitan besi. Satunya lagi sudah selesai, tapi belum di backfill ya. Ini sudah dilakukan curing dan sudah lebih dari 28 hari. Kalau ataupun sudah selesai kayak begini, nanti bakal dilakukan backfill. Jadi lo kalau ataupun nanti dicek setelah pelaksanaan pekerjaan selesai, itu level stopnya. Jadi leveling stop itu berada di poin ini, bos. Tuh di depan. Sama di sini. Nah, sama di situ tuh. Jadi levelnya disamain.
Ini pelaksanaan pengecoran lagi dilakukan. Diharapkan pelaksanaan pengecoran ini bisa selesai dalam 1 kali pekerjaan. Jadi pet chimney-nya langsung 1 kali pengecoran. Kira-kira begitu ya bos. Terus kita pelaksanaan pekerjaan untuk jamperan di Tower 45 di NTT. Ini 150 kV bonat picker. Kita lihat pelaksanaan pekerjaannya seperti apa dan kita pakai apa. Material yang dipakai ini cuy. Kita cek materialnya. Material dead end claim-nya pakai ini AFPLP produksinya 03 tahun 2024. Kalau ini dia 250 berarti konduktornya 240. Terus panjangnya kayak apa, seperti apa, bagaimana. Ini kita informasi teman-teman langsung berada di mal. Jadi ada 2 cara, lu pakai mal atau lu dengan kondisi hitung. Kalau pakai mal segala macamnya lu bisa langsung. Pak Dendi, ngapunten, untuk kondisi jamperan tadi kan kita pakai 9 meter. Berarti sampai nganggo pakai verticality-nya langsung 2 meter nggih? Ya lu gak verticality. Untuk kondisi verticality sampai pakai langsung 2 meter ke bawah. 2 meter ke bawah. 2 meter ke bawah berarti langsung pakai rata-rata. Ya. Karena kan jarak apa? Antar trapez 4,5 meter. Oke, trapez sama trapez 4,5 meter, ya. Tinggal sampai bagi 2 gitu dah. 2 ya. Oke, siap. Nah, jadi kalau kau nanti langsung bagi 2, yang penting kondisinya dari vertikal bawah sampai vertikal sama vertikal atasnya aman. Aman. Aman kan, gitu. Ya, SPLN-nya kan 150 minimal itu kan. Oke, SPLN itu 180. 180 ya. Ya, ya, jadi kayak gitu kawan. Ini juragannya stringing. Kalau kamu pengen tahu detailingnya begini. Bos tak jelaskan ya, kalau ataupun nanti kondisinya lu mau pakai jamperan, terutama di tension itu pengaruhnya kayak begini. Jamperan itu nanti kalau SPLN pakai 180 yang terbaru, kalau di yang lama lu lihat sendiri aja nanti seperti apa. Kita pakai begini. Oke, mendekat bos. Ini kita pakai seadanya. Jadi kalau ataupun begini, ini 144 cm itu adalah isolator sama langsung lunas ya Pak ya. Jadi 144 cm. Terus ini kemarin kita ada, anggaplah itu swing, ini 15 derajat, ini 15 derajat, totalnya 30 derajat. Jadi pola perhitungannya cuma pakai rumus Pitagoras saja. Oke, ini R-nya. R itulah yang kita cari berapa. Nah, kalau ataupun begitu, kalau dianggap ini nanti kondisinya hanya sebatas berada seperti ini, lu kan nggak bakalan dapet nih. Nanti kalau ataupun dibagi rata, misalkan jarak trapez atas R, S, sama T, itu kan tadi 425 ya Pak ya? 450 bagi 2 berarti 225 kan gitu kan? Ya. Ini kondisi aman, tapi kalau sudutan nggak bakalan aman. Ya, kalau sudutan. Nah, ini karena memang kondisinya hanya sebatas ini normal-normal saja, towernya lurus, oke lurus. Tapi kalau pengen tahu caranya seperti apa, kita langsung aja pakai cos X gitu. Cos alpha kali ini adalah panjang isolator, ini dibagi X. Yang kita cari X-nya atau tadi adalah R. Maka R itu 144 dibagi cos alpha. Ketemunya berapa? Cos alpha 30 itu 0,86. Maka langsung dibagi, ketemunya 167,44 cm. Ini rumus matematisnya. Jadi kalau rumus matematisnya minimal begini, kalau ataupun 150 itu kan kondisinya 144,9. Jadi kamu boleh seperti ini bos. Kalau ataupun ini ada di trapez, ini di trapez, itu kondisinya di sini jamperan, maka yang perlu diperhatikan verticality dari sini. Terus
yang dari trapes bawah lu perhatikan. Maka kalau dari sini itu 168 cm. Ini juga minimal 168 cm. Pola hitungnya seperti ini. Kira-kira begitu nih Bang. Ya, Aman nih. aman. Tuh. Kalau kamu mau tanya terkait masalah stringing, tanya sama beliau. Beliau itu juragannya stringing. Kalau saya hanya sebatas orat-oret begini, tapi kayak begini akan menyebabkan lu tambah pinter kayaknya. Nah, ini disimpan, taruh di primbon, lu taruh di kantong. Lu pelajarin, Bos. Nah, yang perlu diperhatikan begini. Mohon maaf. Kita arahkan ke sana, Bro. Wise. Nah, pola bedanya kalau ataupun berada di lurus. Coba, shoot. Aman. Tadi nggak kepencet. Tadi kepencet aman, fokusnya aman. Oh, fokusnya aman. Kalau sekarang agak sedikit aman. Ini kan sudutnya lurus saja. Tower sama situ lurus, Bos. Belok kiri. Nah, itu lurus. Oke. Sama di sini tension lurus. Tapi di depan tuh nggak lurus tuh. Ya. Oke. Yang di depan itu, yang di depan situ, Bos. Ambilnya dari sini. Ambil injelnya kita geser. Oke, stop. Nah, itu melengkung. Nah, itu kan agak tidak lurus tuh di depan, Bos. Ya. Oke, yang di situ itu, yang di situ. Itu kalau pakai NT 100 pakai langsung di rata-rata itu nggak bakal ketemu karena ada body tower yang bakalan masuk ke sini. Nah, nih. Sisi sini karena dia ada sudut tikungan, ada sudut tikungan masuk. Nah, maka nilai sudut tikungan masuknya minimal NT harus pakai 168 cm. Oke. Ini sudut masuk. NT masuk sana. Oke. Tetap aja di situ lurus. Ini kalau dikondisikan mana dia? Itu dia. Ini kalau dikondisikan nih, yang kondisi di sini ini sudut dalam. Memang paling luar dia bakalan sudut dalam. Tapi kalau yang di sudut dalam di sini ini paling keluar. Kondisi ini minimal harus masuk dan kena body itu minimal dia secara horizontal dan verticality-nya atau jarak R-nya 168 cm. Paham? Apa nggak paham? 168 tadi kan dapat dari hitungan. Ya, dapat dari kondisi quick breaker. Yang kondisi 30. Nah, kalau yang ini kita mau lihat kondisi yang di depan. Oke, kita posisi situ, Bos. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Tekanan doang. Ya, di mesinnya ini. Ya, Nah, tekanannya itu. Nah, itu tekanan. Nah, tekanan itu kalau ataupun manometernya aktif ataupun nyala, itu langsung masuk di antara lagi ngangkat Tony. dan begitu ya kawan. Wow. Nah, sekarang begini. Kalau ataupun mau selesai, coba kita ngikut sini. Di depan itu kan suspend. Sorry batuk, Bos. Di depan itu suspend, terus di sini tension. Nyampe di depan lagi itu adalah tikungan. Nah, sekarang gini. Ini tower yang mau dijamper nih sekarang. Tower 45, di depannya 44. Maksud tadi saya adalah begini. Ini adalah sudut sisi dalam, ini sudut sisi luar. Nah, kalau ataupun memang di sini ada trapes, di sini juga ada trapes, maka yang akan menjauh di sini jamperannya. Ini akan mendekat ke body. Nah, kalau ataupun saya gambarkan begini, kawan. Nah, begini, trapesnya kan begini, Bos. Ini juga begini, Bos. Nah, maka jamperan ini bakalan ketarik ke sisi dalam. Ini juga bakalan tarik ke sisi luar.
Nah, jadi secara verticality di sini dia harus mencapai minimal 168 tadi. Mana hitungannya di sini dia? Nah itu. Nih, 167,44 atau kalau dibulutin 168. 168 itu secara horizontal bakalan lebih. Karena kenapa? Yang dipakai adalah sudut R-nya, Bos. Ini 194 nih. Nah, maka yang dicari adalah R-nya ini. Nah, R ini ke body, misalkan ini dianggap body gitu ya, maka minimal harus mencapai 168 cm. Cara hitungnya begitu. Jadi secara matematisnya kamu harus ngitung, Pak. Iya. Kalau ente nggak ngitung bahaya, Pak. Iya. Oke, kira-kira demikian, kawan. Nah, sekarang kita lihat ini adalah proses pelaksanaan jumperan di depan. Jadi kita tunggu sampai dia pasang. Oke. Nah, proses pelaksanaannya kayak begitu, kawan. Jadi tinggal digaret aja di atas itu ada roll. Nah, sekarang kalau ataupun tadi sudah perhitungannya, tinggal kita aplikasi. Yang perlu diperhatikan kalau ataupun di sini ini ada crossing 20 kV. Tekanan anginnya lumayan. Kalau ataupun sesuai dengan perhitungan berarti 40 kg per cm². Terus ada jalan di situ tuh. Nah, ya, permasalahannya apa? Clearance yang di sini nih, yang crossing 20 kV itu nanti ketemu sama kondisi yang paling bawah. Di pasatnya tinggal berapa meter? Harapannya kalau lebih dari kondisi 9 meter atau bahkan sampai 15 meter bisa. Itu ya, kawan. Nah, pelaksanaan pekerjaan di sini nih, kalau ataupun di sini dianggap tidak memikul. Jadi tower ini plus 9, BB plus 9, di depan sana juga BB plus 9. Nah, sama. Ini kita pakai twin. Oke, Bos. Jadi pelaksanaan pekerjaan di sini disesuaikan dengan kebutuhan engineering. Oke, Bro, kita ulas sedikit. Nah, kondisi yang di sini nih, konduktor ini ke bawah nanti diupayakan memaksimalkan masuk di angka 9 sampai 15 meter. Dengan kondisi begitu tuh, kalau ataupun dilihat dari konduktor yang ada di sana. Ini kita pakai pasa es dulu pasangnya. Nah, jadi kondisi yang di sini nih sampai ke sono. Ini secara verticality harus mencapai minimal 160 cm, bukan 160 derajat, kawan. Kalau ataupun di sini nih sudutnya itu 30 derajat. Lipat kita jadinya, Bos. Nah, kondisi nanti nih kalau ataupun campurannya dari sini straight gitu ya ke bawah, maka dari sini ke bawah sini minimal juga 168 cm. Oke. Jadi bakalan menjuntai gitu ya. Ini nanti bakalan menjuntai nih kondisi sini nih. Nah, ini ke bawah ke sono. Terus dari sini juga bakalan juga kena. Ini bakalan juga menjuntai begini. Terus di sini juga sama begini. Nah, itu kondisinya baik dari sisi luar dan sisi dalamnya. Kalau ada sudut, dia harus mencapai minimal 168 cm, sorry. Kita ralat sedikit ya. Ini kayaknya kita butuh air. Nah, cara metodenya begitu, kawan. Kita sunut. Nah, ini menjadi nanti koordinasi antara dua pekerja, baik kanan sama kiri. Nah, vertikality yang di atas tuh. Kalau tuh pun udah menjuntai kayak begini nih. Nah, kalau udah menjuntai kayak seperti itu tuh, sorry goyang-goyang karena memang kita lagi sembari ngitung, juga kondisi lagi pegang kamera. Nah, maka vertikal ke bawahnya sampai menjuntai di posisi itu minimal 168 cm. Oke, kita sampaikan ulang. 168 itu dari sini ke bawah. Oke. Terus kondisi R-nya yang akan masuk ke body tower sana ya. Kalau ini dianggap 144 cm total sini, maka ada ini dianggap vektor. Terus ada vektor ke bawah juga. Maka yang kita cari adalah kondisi R-nya. Jadi kondisinya di sini nih nanti ketemunya. Nah, gitu ya.
Ini dianggap sudutnya 15 derajat karena peluntir, terus di sini juga 15 derajat, totalnya adalah 30 derajat. Maka yang dipakai yang di sini adalah 30 derajat. Maka itu menjadi penghitung antara ini 144 cm terus pakai sudut 30. Maka kita pakai cos 30 untuk mendapatkan nilai ini. Maka nilai ini ketemunya nanti 168, sekian sekian atau 167, sekian sekian, atau kalau tuh dibulatkan nanti bakalan ketemu yang kondisi presisi jamnya harus melebihi dari 170 cm. Kira-kira begitu ya bos. Setelah pelaksanaan pekerjaan itu harus di finishing, langsung dikasih pengerasan murbautnya. Setelah pekerjaan di atas pasa R, baru pelaksanaan pekerjaan pasa S dan pasa T nya di bawah. Kira-kira demikian kawan. Jadi lu harus benar-benar hati-hati dan presisi. Nah, untuk jarak spacer terdekatnya kemarin sudah kita diskusi di video-video sebelumnya, itu spacernya di sana tuh. Nah, ini sudah bakalan ada hitungannya lagi. Kalau ataupun minimalnya dari sini nih, ini ke sini nyampe posisi ini itu 35 meter. Oke, yang paling ujung sana juga sama, di tower sana itu 35 meter. Nanti baru dibagi sesuai kebutuhannya. Jadi pembaginya itu sesuai dengan kebutuhan engineering, bukan berdasarkan nanti dibagi tengah-tengah ya bos, dianggap dengan kondisi sisa material gitu, bukan begitu bos. Jadi kebutuhan materialnya berdasarkan getaran itu akibat kondisinya kayak begini, pemuaian, tegangan dan tegangan, serta kondisi tekanan angin. Nah, kebetulan tekanan angin di sini dianggap sesuai peraturan adalah 40 km per jam. Oke ya bos ya, kayak begitu. Nah, nanti bisa komen-komen, bisa kolektif juga, atau bisa langsung kasih comment sheet juga boleh sebagai masukan nanti, dan kita sama-sama belajar. Oke, see you next, bye bye, sampai ketemu lagi sama petelur. Posisi airnya bos kayak begitu model-modelnya, jadi harus sejajar kayak begitu ya bos, sehingga kalau kamu yang perlu diperhatikan dalam penarikan string atau pasang jumper kayak begini, lu harus hitung secara manual atau timal langsung bisa. Jadi kamu harus benar-benar sebagai engineering juga, pengawas juga ya, dan lakukan perhitungan secara detailing. See you next, bye bye, sampai ketemu lagi sama pasukan langit.